Yang pertama, barisan aritmetika. Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmetika disebut beda, yang kita bisa lambangkan dengan B. Untuk menentukan beda pada barisan aritmetika adalah B sama dengan UN kurang UN min 1. Adapun keterangan sebagai berikut. B merupakan beda, UN suku ke N, UN kurang min 1, suku sebelum suku ke N adalah banyak suku. Selain barisan aritmetika juga ada bentuk barisan aritmetika. Contohnya seperti U1, U2, U3, dan seterusnya. Jika banyak suku N ganjil, suku tengah adalah UT, barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai berikut. UT sama dengan setengah kali A plus UN dengan T sama dengan setengah kali N plus 1. Jika di antara dua buah suku U1, U2, U3, dan seterusnya disisipkan K buah bilangan, sehingga terbentuk barisan aritmetika baru. Beda dan banyak suku dari barisan tersebut akan berubah sesuai rumusan berikut. B sama dengan B dibagi K plus 1, N sama dengan N plus kurung N kurangi 1 kali K. Keterangan sebagai berikut. B aksen merupakan beda barisan aritmetika baru, B merupakan beda barisan aritmetika lama, K merupakan banyak bilangan yang disisipkan, N aksen merupakan banyak suku barisan aritmetika baru, dan N merupakan banyak suku barisan aritmetika lama. Materi selanjutnya adalah suku ke N barisan aritmetika. Untuk mencari suku ke N barisan aritmetika menggunakan rumus UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Untuk keterangan sebagai berikut. A merupakan suku awal atau U1, UN merupakan suku ke N, B adalah beda atau selisih. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14. Diketahui A merupakan suku pertama, jadi kita tulis 2. B merupakan beda, jadi kita tulis 6 kurangi 2 sama dengan 4. Karena yang ditanyakan U20, jadi kita tulis rumus U20 sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Selanjutnya ditulis 2 plus 20 kurangi 1 kali 4, hasilnya 2 plus 19 dikali 4. Hasilnya 78. Jadi jumlah suku ke-20 adalah 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Nisa, NIM saya 2202311000086. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang contoh dari barisan aritmetika. Guys, sebelum kita belajar contohnya, kita harus berpersepsi bahwa matematika itu sangat gampang, oke? Jadi kita akan lebih mudah untuk mempelajari matematika ini, oke? Jadi pada contoh kali ini, saya akan menjelaskan bahwa pada barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 sampai N, maka berapa suku ke N barisan tersebut bila diketahui N-nya sama dengan 20. Bagaimana sih cara ngerjainnya? Oke, penyelesaiannya itu gini. Pada barisan tersebut kan udah diketahui ya, bahwa A itu 2. A itu apa? A itu adalah suku pertama dari barisan tersebut. Kan tadi barisannya kan 2, 5, 8 sama 11. Jadi suku pertamanya adalah 2. Nah, jadi habis kita nyari A-nya, kita cari B-nya. B itu apa? Beda. Cara mencari beda itu gimana sih? Caranya yaitu U2 dikurangi U1. Jadi, barisan kedua dikurangi barisan pertama. Barisan keduanya apa? 5. Dikurangi barisan pertamanya 2. Jadi, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Oke. Setelah itu, kita masukin rumusnya. Rumus dari barisan aritmetika masih ingat kan? Ya, UN sama dengan A ditambah N min 1 atau dikurangi 1 dikalikan B. Langsung saja kita masukin U-nya berapa? Yang ditanyain 20. Maka U20 sama dengan A-nya berapa? 2. 2 ditambah N-nya 20 dikurangi 1, lalu kita kalikan B-nya. B-nya itu tadi berapa? 3. Jadi 2 ditambah 20 dikurangi 1, 19. 19 dikalikan 3 berapa? Jadi hasilnya 59, betul. Jadi suku ke-20 barisan tersebut adalah 59. Guys, kita lanjut yuk ke contoh ketiga. Di sini diketahui bahwa barisan aritmetika dari 2,
4, 6, 8, 10 sampai N, maka berapa suku ke N barisan tersebut bila diketahui N-nya sama dengan 10? Gimana sih cara ngerjainnya? Yuk kita kajian bareng-bareng. Penyelesaiannya itu dengan cara jabarin dulu ya. Diketahui apa tadi barisan aritmatikanya? 2, 4, 6, 8, 10 sampai N kan? Ditanya tadi N-nya sama dengan 10. Jadi caranya itu, ingat ya rumusnya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Jadi U-nya berapa tadi yang ditanya? 10. Jadi kita masukin ya, U10 sama dengan A-nya itu suku pertamanya berapa? 2. Jadi kita masukin 2-nya, lalu ditambah dengan N-nya berapa? 10. Dikurangi 1. Dikalikan B-nya. Cara mencari B tadi ingat ya. U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 10 dikurangi 1, 9. 9 dikalikan 2, berapa? 18. 2 ditambah 18 sama dengan 20. Jadi barisan aritmatika tersebut adalah 20. Oke, lanjut ya. Yang ketiga yaitu tentang suku tengah barisan aritmatika. Tadi kan udah belajar tentang contoh dari barisan aritmatika nih. Sekarang kita belajar tentang suku tengah barisan aritmatikanya. Jadi, jika menemukan barisan aritmatika yang bentuk sukunya ganjil, pasti barisan aritmatika tersebut memiliki suku tengah atau bisa dilambangkan dengan UT. T-nya itu kecil ya. Secara matematis, UT, U-nya yang di bawahnya T-nya kecil, dirumuskan sebagai berikut. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena suku tengah. Jadi keterangannya itu UN itu sama dengan suku terakhir. Jadi gimana caranya? Rumusnya gimana? Rumusnya itu T sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Guys, tadi kita kan udah belajar suku tengah barisan aritmatika ya. Sekarang kita belajar contoh soalnya ya biar kita lebih paham. Jadi pada contoh soal kali ini yaitu suku tengahnya itu diketahui 15. Jika banyaknya suku barisan tersebut 11 dan suku keempatnya bernilai -3, tentukan suku terakhirnya. Jadi penyelesaiannya itu diketahui dulu kan ya. UT-nya itu kan udah ketemu 15, terus N-nya itu 11. Di contoh soal tadi kan, di soalnya. Pertama, kita cari dulu T-nya. T dengan menggunakan rumus yang tadi ya. T sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Tadi N-nya berapa? 11. Terus ditambah 1 dibagi 2. Lalu 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lanjut kita cari suku tengah. Suku tengahnya kan udah ketemu tadi 6 kan? Jadi kita pakai U6 atau suku ke-6-nya sama dengan 15. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 15 yang pertama. Yang kedua, U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan -3. Lalu, untuk mencari nilai A dan B-nya, gunakan metode eliminasi. Metodenya itu gimana? Simak ya. Jadi, A ditambah 5B sama dengan 15, kita kurangi dengan A ditambah 3B sama dengan -3. Berapa hasilnya? A-nya kan udah habis nih, kita kurangi. Jadi, tinggal 5B dikurangi 3B, berapa? Ya, 2B. Jadi, terus lanjut ke yang 15, kita kurangi -3, hasilnya 18. Jadi B-nya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lanjut lagi ya guys ya. Tadi kan udah ketemu nih B-nya. Jadi kita substitusikan ya. Substitusikannya ke nilai B ke persamaan yang pertama. Yaitu A ditambah 5B sama dengan 15. Jadi A ditambah 5, B-nya tadi ketemunya 9. Jadi sama dengan 15. Terus lanjut. Jadi A-nya sama dengan 15 dikurangi 9 dikalikan 5 dikalikan 9 sama dengan 45. Jadi 15 dikurangi 45. Jadi A-nya -30. Selanjutnya kita tentukan dulu suku terakhir barisan tersebut, yaitu U11 sama dengan A ditambah 10B sama dengan -30. Tadi A-nya kan ketemunya -30 ya. Nah, lanjut 10 ditambah 10 dikalikan B-nya tadi 9. Jadi -30 ditambah 10 dikalikan 9 sama dengan -30 ditambah 10 dikalikan 9, 90 kan. Jadi -30 ditambah 90 sama dengan 60. Jadi suku terakhirnya adalah 60.
Terima kasih. Semoga paham ya. Barisan geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R nilai suku pertama dilambangkan dengan A. A sama dengan suku pertama barisan geometri. R sama dengan rasio antara suku-suku. N sama dengan urutan suku. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Contoh, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 2. Ditanya U5, jawab UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. U5 sama dengan 1 kali 2 pangkat 5 min 1 sama dengan 16. Sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah diketahui A sama dengan 3, U9 sama dengan 768. Ditanya U7 sama dengan, jawab. Sebelum kita mencari nilai dari U7, kita akan mencari nilai R terlebih dahulu. Ingat kembali bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, sehingga U9 dapat ditulis menjadi U9 sama dengan 768 3R pangkat 9 min 1 sama dengan 768 R pangkat 8 sama dengan 768 per 3 R8 sama dengan 256 R sama dengan akar 256 R sama dengan 2, sehingga U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 3 kali 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7 deret tersebut adalah 192. Selanjutnya, tentukan suku ke-25 dari barisan 3, 6, 12, 24. Barisan tersebut adalah barisan geometri. Suku pertama 3, rasio barisan adalah U25 sama dengan A kali R pangkat 25 min 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 24 sama dengan 50.331.648. Contoh selanjutnya, diketahui deret berikut 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus titik. A. Tentukan suku ke-8 pada deret tersebut. B. Tentukan jumlah 8 suku yang pertama pada deret tersebut. Jawab. Soal pertama deret tersebut adalah A sama dengan 3, sedangkan rasio baris adalah R sama dengan 6 per 3 sama dengan 12 per 6 sama dengan 12 per 12 sama dengan 2. Dengan demikian, suku ke-8 deret tersebut adalah U8 sama dengan AR pangkat 8 min 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 sama dengan 3 kali 128 sama dengan 384. Sedangkan jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah S8 sama dengan A min AR pangkat 8 min 1 per 1 min R sama dengan 3 min 324 per
1 min 2 sama dengan min 321 per min 3 sama dengan 321. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 plus 6 plus 12 sama dengan titik. A min 3 R min 6 per 3 sama dengan 2 dalam kurung R lebih besar dari 1. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. S10 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 10 min 1 per 2 min 1 sama dengan 3 dalam kurung 1024 min 1 per 1 sama dengan 3 dalam kurung 1023 sama dengan 3280. Baik, saya Zulia Otasya Kutsi, NIM saya 220231000058. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu deret aritmatika. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk deret. Deret hitung di sini adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yang merupakan selisih dari dua suku yang berurutan. Contoh, di sini ada deret bilangan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30, maka pembedanya adalah 5. Contoh kedua ada 90, 80, 70, 60, 50, dan 40, maka pembedanya adalah min 10. Selanjutnya yaitu suku ke N dari DH. Besarnya nilai suku tertentu atau ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Untuk membentuk rumus yang dimaksud, perhatikan contoh pada PowerPoint. Dalam contoh tersebut, nilai suku pertama adalah 5 dan nilai pembedanya juga 5. S1 sama dengan 5 sama dengan A karena A adalah suku pertama. S2 yaitu 10 sama dengan A plus B, tadi A-nya adalah 5 ditambah B, B-nya adalah 5 sama dengan A, tadi A-nya adalah 5 plus 2 yaitu indeks sukunya, suku ke N dikurangi 1 dikalikan B, tadi B sama dengan 5, jadi hasilnya 10. Dan seterusnya untuk penjabarannya seperti itu, sehingga didapatkan rumus pertama dari deret hitung yaitu Sm sama dengan A plus N min 1 dikali B, dengan A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Selanjutnya yaitu jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Jadi di sini jika kita ingin mencari Jn atau jumlah suku ke N, maka sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Si sama dengan S1 plus S2 plus S3 seterusnya sampai suku ke N yang kita inginkan. Jadi di sini contohnya jika kita ingin mencari jumlah suku keempat atau J4 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4, Si sama dengan S1 plus S2 plus S3 plus S4, dan ketika sudah dijumlahkan itu adalah hasil dari J4. Begitu juga seterusnya dengan J5 dan J6. Berdasarkan rumus Sm sama dengan A plus N min 1 dikali B sebelumnya, maka masing-masing Si dapat diuraikan. Dengan menguraikan setiap Si, maka J4, J5, dan J6 dalam ilustrasi di PowerPoint akan menjadi masing-masing sebagai berikut. Yang J4 di sini sama dengan A plus dalam kurung A plus B plus dalam kurung A plus 2B plus dalam kurung A plus 3B sama dengan 4A plus 6B. Begitu juga dengan J5 dan juga J6.
Atau juga bisa ditulis jumlah suku ke N sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B sama dengan, di sini kita jabarkan N per 2 dikali A plus N min 1 dikali B. Di situ dapat kita temukan rumus dari Sn sehingga Jn menjadi N per 2 dikali A plus Sn. Selanjutnya untuk contoh soal, di sini saya ada deret bilangan 7, 12, 22, 27, dan 32. Diketahui A-nya adalah 7 dan B-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah S10 dan J10-nya. Maka tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Yang pertama rumus Sn, yaitu Sn sama dengan A plus N min 1 dikali B. Maka S10 sama dengan, masukkan A-nya yaitu 7 plus 10 yaitu suku ke 10 dan dikurang 1 dikali 5. B-nya adalah 5, jadi dikali 5. Dan S10 sama dengan 7 ditambah 10 min 1 sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 45, jadi 7 ditambah 45 sama dengan 52. Jadi nilai dari suku ke 10 adalah 52. Selanjutnya yaitu J10. Untuk J10 sama, yaitu kita tinggal masukkan dalam rumusnya, yaitu Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Jadi J10 sama dengan 10 per 2 dikali 7 ditambah S10 yaitu Sn. Sedangkan tadi kita sudah hitung nilai Sn-nya adalah 52. Jadi kita langsung masukkan saja J10 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 52 dan hasilnya 295. Jadi jumlah dari suku ke 10 sama dengan 295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Amelia dengan nomor NIM 220311000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deret ukur. Apakah Anda mengetahui tentang deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu deret. Deret ukur sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suku suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur yaitu dapat menggunakan rumus Sn sama dengan AP pangkat N min 1. Keterangan A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N indeks suku. Berdasarkan rumus tersebut, nilai suku ke-10 dari deret ukur dalam contoh yaitu S10 sama dengan buka kurung 5 tutup kurung, buka kurung 2 tutup kurung pangkat 10 min 1 sama dengan buka kurung 5 tutup kurung, buka kurung 2 tutup kurung pangkat 9 sama dengan 5 buka kurung 512 tutup kurung sama dengan 2560. Seperti halnya deret hitung, jumlah sebuah deret ukur sampai dengan suku tersebut adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Berdasarkan Sn sama dengan AP pangkat N-1, maka masing-masing S dapat dijabarkan sehingga Jn sama dengan A plus AP pangkat 2 plus AP pangkat 3 plus AP pangkat N-2 plus AP pangkat N-1. Jika persamaan 1 ini kita kalikan dengan bilangan P, maka PJN sama dengan AP plus AP pangkat 2 plus AP pangkat 3 plus AP pangkat 4
plus AP pangkat N-1 plus AP pangkat N. Dengan mengurangkan persamaan 2 dari persamaan 1, diperoleh selisih antara kedua persamaan, yaitu Jn dikurang Pjn sama dengan A kurang AP pangkat N. Yang kedua, Jn buka kurung 1 dikurang P tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang P pangkat N tutup kurung. Dari sini kita dapat membentuk rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N, yakni Jn sama dengan A tutup kurung 1 dikurang P pangkat N tutup kurung per 1 dikurang P, atau Jn sama dengan A buka kurung P pangkat N dikurang 1 tutup kurung per P dikurang 1. Pengertian deret geometri. Deret geometri dapat disebut sebagai jumlah dari barisan bilangan yang suku-sukunya membentuk barisan geometri. Sehingga deret geometri mudah untuk dibedakan dari yang lainnya. Pada deret geometri, suku-sukunya memiliki rasio yang tetap. Rasio adalah perbandingan antar suku-suku pada deret tersebut. Misalnya, perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama akan sama dengan suku ketiga dengan suku kedua. Begitu pula yang lainnya. Sama seperti deret aritmatika, deret geometri pun merupakan jumlah suku-suku dan suatu barisan geometri. Contohnya, 1,3,9,27,81,243,729 UN. Jika kalian menjumlahkan suku-suku barisan geometri tersebut, diperoleh 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 242 plus 729 plus titik-titik plus UN. Bentuk seperti ini disebut sebagai deret geometri. Jadi, deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Contoh penerapan deret geometri. Deret geometri dapat diterapkan pada perhitungan panjang lintasan dari bola yang dijatuhkan, lalu bola tersebut memantul hingga berhenti. Rasio dari deret tersebut yaitu perbandingan antara tinggi pantulan pertama dengan tinggi awal bola dijatuhkan atau tinggi pantulan kedua dengan tinggi pantulan pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri. Misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama deret geometri, maka Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus titik-titik plus UN sama dengan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat 4 plus titik-titik plus AR pangkat N-1. Kemudian Sn sama dengan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat 4 plus titik-titik plus AR pangkat N-1. Rsn sama dengan AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus AR pangkat 4 plus AR pangkat 5 plus titik-titik plus AR pangkat N. Kemudian dikurangi hasilnya Sn dikurangi Rsn sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Sn dikurangi Rsn sama dengan A dalam kurung A dikurangi R pangkat N. Sn dalam kurung A dikurangi R sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per dalam kurung 1 dikurangi R. Jadi, rumus jumlah suku-suku deret geometri dapat dinyatakan sebagai berikut. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 untuk R lebih besar dari 1.
Lalu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R untuk R lebih kecil dari 1, dan Sn sama dengan An untuk R sama dengan 1. Keterangan Sn jumlah suku pada deret geometri. A suku pertama pada deret geometri. R rasio pada deret geometri. N banyaknya suku pada deret. Berikutnya deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga merupakan deret geometri yang memiliki tak hingga banyak suku atau banyak sukunya mendekati tak hingga. Perhatikan contoh deret geometri tak hingga berikut. 3 plus 1 plus 1 per 3 plus 1 per 9 plus titik-titik. Deret tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu R sama dengan 1 per 3 dan memiliki tak hingga banyak suku, sehingga disebut sebagai deret geometri tak hingga. Untuk menentukan jumlah suku dari deret geometri tak hingga, dapat menggunakan rumus deret geometri tak hingga berikut ini. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Keterangan S tak hingga jumlah suku pada deret geometri tak hingga. A suku pertama deret geometri tak hingga. R rasio deret geometri tak hingga. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat deret geometri. 1. Jika diketahui deret geometri U1 plus U2 plus U3 plus U seterusnya sampai UN, maka U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 dan seterusnya sampai UN per UN-1. Yang kedua, jika U1, U2, dan U3 merupakan suku-suku deret geometri, maka U2 pangkat 2 sama dengan U1 kali U3. Yang ketiga, jika UM dan UN merupakan suku dari deret geometri, maka UM sama dengan UN dikali R pangkat M min N. Kemudian contoh soal deret geometri. Contoh soal deret geometri pertama. Diketahui suatu barisan geometri memiliki suku pertama 5 dan rasio 2. Tulislah barisan dan deret geometrinya. Jawab. Barisan geometrinya adalah 5, 10, 20, 40, 80, 160, dan seterusnya. Karena rasionya 2, jadi setiap suku di deret geometri dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 40 dikali 2 sama dengan 80. 80 dikali 2 sama dengan 160, dan seterusnya. Kemudian deret geometrinya adalah 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 160, dan seterusnya. Karena pengertian dari deret adalah jumlah, maka dari suku pertama ke suku kedua dikasih tanda plus. Kemudian contoh soal deret geometri yang kedua. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, dan 48. Tentukan suku ke-7 dan suku 7 suku pertamanya. Jawab. Yang pertama, menentukan suku ke-7, yaitu menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Maka UN, N-nya tadi diganti 7 sama dengan AR N-1. Jadi 7 min 1 sama dengan 6. Jadi AR pangkat 6 sama dengan A, karena A merupakan suku pertama dan suku pertamanya 3, jadi A sama dengan 3 kali R. R merupakan rasio. Rasio merupakan suku kedua dibagi suku pertama, jadi 6 dibagi 3, jadi 2. Jadi AR sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 3, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi 3 dikali 64 sama dengan 192. Kemudian menentukan jumlah 7 suku pertamanya. Karena rasionya lebih dari 1, maka menggunakan rumus Sn A dalam kurung 1 min R pangkat 2 per 1 min R. Maka S7 sama dengan 3 dalam kurung 1 min 2 pangkat 7 per 1 min 2. 3 dalam kurung 1 min 2 pangkat 7 sama dengan 128 per min 1. Sama dengan 3, 1 min 128 sama dengan min 127 per min 1 sama dengan 381. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah 381.
Contoh soal deret geometri yang ketiga. Diketahui suatu deret geometri memiliki suku ke-7 64 dan suku ke-10 512. Tentukan rasio suku ke-5 dan jumlah 8 suku pertamanya. Jawab. Diketahui U7 sama dengan 64 dan U10 sama dengan 512. Maka UN sama dengan AR pangkat N min 1, maka U7 sama dengan AR pangkat 6. 6 ini dari N min 1, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, U7 sama dengan 64, sama dengan AR pangkat 6. A pindah ruas, A sama dengan 64 min R pangkat 6. Nah, A sama dengan 64 min R pangkat 6 ini menjadi persamaan 1. U10 sama dengan AR pangkat 9. 9 ini dari N-1, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka U10 sama dengan 512 sama dengan AR pangkat 9. Nah, 512 sama dengan AR pangkat 9 ini menjadi persamaan kedua. Kemudian, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka diperoleh AR pangkat 9 sama dengan 512. Maka 64 per R pangkat 6 kali R pangkat 9 sama dengan 512. 64 kali R pangkat 3 sama dengan 512. R pangkat 3 sama dengan 64 pindah ruas 512 per 64. Kemudian R pangkat 3 sama dengan 512 per 64 sama dengan 8. R sama dengan 2. Jadi rasio deret geometri tersebut adalah 2. Kemudian dari persamaan 1 diperoleh A sama dengan 64 per R pangkat 6 sama dengan 64 per 2 pangkat 6. 64, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi 64 per 64 sama dengan 1. Jadi diperoleh A sama dengan 1. Sehingga mencari suku kelima, UN sama dengan AN, N-1. Maka U5 sama dengan 1 dikali 2 pangkat N-nya 5 dikurang 1 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16 sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16. Jadi suku kelimanya adalah 16. Kemudian mencari jumlah 8 suku pertamanya. Karena rasionya lebih dari 1, maka menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N min 1 min R. Maka S8 sama dengan 1 dalam kurung 1 min 2 pangkat 8 per 1 min 8 sama dengan 1 min 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi 1 min 256 min 1 dikurang 2 sama dengan min 1 sama dengan min 255 per min 1 sama dengan 255. Jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 255. Kemudian contoh soal deret geometri tak hingga. Diketahui deret geometri tak hingga sebagai berikut: 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah seterusnya. Jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah pembahasan. Deret geometri tak hingga tersebut memiliki A sama dengan 4 dan R sama dengan 1 per 2. Sehingga deret geometri sama dengan A per 1 min R. Deret geometri sama dengan A sama dengan 4, jadi 4 per 1 min 1 per 2 sama dengan 4 dibagi 1 per 2 sama dengan 8. Sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 8.